Kebetulan Rachel selama perjalanan pageant ini nggak enaknya itu cuma sedikit. Apa? Ceritain dong, yang gak enaknya itu justru Nggak, yang orang mau gali. cuma satu, Apa? menunggu. Artuin Silap Biera, welcome. Halo Rachel. Nah teman-teman, pria tampan yang satu ini ada banyak sekali komang DP prestasi. Mulai Asik. dari Putra Dirgantara, habis itu Putra Bitung, habis itu Harapan 2 atau 1? Harapan 2. Harapan 2 Nyong Sulut 2021 ya? Iya betul. 2021, bukan main, banyak sekali komang DP pencapaian. Borong semua ya Pak, luar biasa. Ini kita boleh tuh mau ngobrol-ngobrol sedikit, sharing-sharing sedikit soal ya kalau orang bilang dunia perpejenan, dunia lenggak-lenggok. Asik. Aman? Aman. Boleh. Iya, kita penasaran nih. Kan dari banyaknya prestasi yang udah Artuin dapat, selain yang kita bilang tadi teman-teman, masih ada juga nih prestasi-prestasi di luar pageant ya. Iya, kayak apa tuh juara basket atau apa tuh? Ya, ada kita juga. pernah baca. Ya, ada pernah basket juga, melukis juga pernah, olahraga bela diri kayak karate juga ada. Mantap sekali. Nah, dari sekian banyaknya prestasi nih, kira-kira itu semua dipakai buat apa? Tentu saja untuk pencapaian prestasi yang bahasa Manado ini boleh kan? Karena Rachel sudah buka dengan bahasa Manado, jadi itu orang pakai bahasa Manado. Oke. Jadi yang kita dapatkan, prestasi-prestasi yang saya dapatkan itu menjadi motivasi saya tentunya, dan juga menginspirasi anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara juga dong. Tentunya yang saya dapatkan mengikuti pageant tentunya pergaulan, relasi sudah lebih luas lagi, dan sudah lebih mudah untuk kayak mencari sesuatu karena koneksi-koneksi yang saya dapatkan. Ya silakan kopi dulu. Makasih. Terus sambil ngopi nih supaya nikmat. Ini pesan apa tadi? Ini kopi susu. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya tentunya relasi. Dan mempermudahkan untuk mencari sesuatu seperti pekerjaan. Apalagi ya, kayak kalau ya tentu yang utama itu jadi middle famous, jadi dikenal banyak orang. Ya begitu. Kalau dari sisi pageantnya itu menurut Artuin menariknya apa? Selain yang Artuin bilang tadi ya, bisa jadi famous, bisa jadi punya banyak relasi, apalagi selain itu? Itu menjadi corong bagi anak muda juga untuk mempromosikan bagaimana, kebetulan kan ini terpilih part of Nyong Sulawesi Utara kan, itu menjadi corong untuk anak muda mempromosikan how beautiful Sulawesi Utara ini, North Sulawesi, terutama ke nasional maupun internasional. Itu dong. Artinya kan ini duta daerah ya. Iya. Kalau tadi kan kita dengar enaknya doang nih yang diomongin. Iya. Nggak enaknya apa? Nggak mungkin toh enak semua. Iya, tentu ada enaknya dan ada tidak enaknya. Kebetulan Rachel selama perjalanan pageant ini nggak enaknya itu cuma sedikit. Apa? Ceritain dong, yang nggak enaknya itu justru yang orang mau gali. Cuma satu. Apa? Menunggu. Menunggu dalam artian? Dalam artian kayak menunggu dia putus dengan enggak, kayak menunggu itu kayak gimana ya, konteksnya kayak sesuatu kita ditugaskan untuk menjemput tamu, tapi kita poin untuk duta daerah itu bukan cuma menjemput tamu sih, tapi duta daerah itu yang dari kita mau bilang itu bukan cuma jadi duta pariwisata, tapi karena sudah terpilih jadi duta Sulawesi Utara, kemungkinan harus diganti duta Sulawesi Utara, bukan duta pariwisata. Jadi untuk menjemput tamu atau yang lain-lain itu juga menjadi suatu bagian. Nah, yang nggak enaknya itu menunggu. Jadi kalau ditugaskan misalnya menjemput tamu, ya cuma itu yang menunggu aja, itu yang nggak enak. Lebih dari itu semuanya enak. Oke, semuanya enak. Kalau yang kita dengar-dengar, katanya kalau anak-anak pageant nih ujung-ujungnya paling mentok-mentok cuma kasih
Iya, karang tamu kan. bunga, Nah, ya jemput itu tamu, kayak betul. Artvin bilang tadi tuh. Kalau kalau menurut Artvin Iya. sendiri itu gimana tuh? Kalau dari pengalaman Artvin, apakah selama jadi duta daerah emang kerjaannya mentok-mentok di situ atau Nah, gimana? Karena orang penilaian dan duta-duta Iya. daerah itu paling mentok ya cuma mau kasih karangan bunga. betul sekali, karena kebanyakan kaum awam itu cuma bilang, oh orang cuma buat terima tamu, cuma buat terima tamu sini apa. Tapi untuk itu semua yang orang dapatkan bukan cuma menerima tamu yang orang ditugaskan, tentunya mempromosikan bagaimana Sulawesi Utara kepada dunia. Dan kita itu diundang, biasanya itu kita diundang kalau misalnya ada event-event di luar, di nasional maupun internasional itu untuk mempromosikan. Tentu teman-teman sangat bangga menjadi delegasi dari Sulawesi Utara untuk mempromosikan bagaimana beautiful Sulawesi Utara kepada nasional atau internasional, bukan cuma menjemput tamu, Rachel. Jadi masih ada banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang kita dapatkan setelah kita terpilih. Oke, berarti nggak mentok-mentok. Iya, enggak lah, tentu. Win, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih cerita seru, cerita menarik atau lucu gitu Iya. yang pernah Artvin rasain selama jadi duta daerah? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan selama terpilih jadi duta daerah. Pak, ngomong-ngomong, Iya. saya dipotong. Oke. Semua dingin ke siang, Pak. Oh iya, terang Boleh aduk ngomong? dulu, aduk gue. Supaya Aduk lebih- dulu, aduk. Iya, supaya lebih santai. cair suasana. Oke. Salut, cheers dulu dong. Cheers. Apa aja tuh kira-kira pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan itu kebetulan itu pas jadi Putra Bitung. Apa tuh? Ceritain dong. Sebenarnya pengalaman lucu atau pengalaman lucu itu banyak sih, tapi ini kita mau ceritakan bagaimana pengalaman kenapa untuk Putra Bitung itu menjadi terkesan. Di mana waktu itu kita masih jadi mahasiswa di University of Samartulangi, Major International Business Administration. Di situ ya kalau Rachel tahu, kalau mau lihat di prestasi-prestasi yang kita dapatkan itu bertolak belakang, kan? Bertolak belakang dengan perpijinan ini. Tapi di situ yang sangat berkesan for kita itu di mana kita mengikuti ajang ini ada dorongan dari keluarga. Tentunya dorongan terbesar itu dari mama. Nah, karena orang tua itu kita sangat percaya kan. Jadi kalau dari kita itu di mana kalau orang yang kita percaya terus mempercayakan kita untuk mengikuti sesuatu, itu akan menjadi motivasi saya. Nah, itu yang paling berkesan ketika mama bilang, "Nana mesti ikoni Putra Bitung." Kita bilang, "Mama, kita di dunia ini mama tahu kita bertolak belakang dan kita prestasi-prestasi yang kita dapatkan." Baru mama bilang, "Oh, iko Jo, mama percaya Nana boleh." Nah, yang berkesan di situ pas kita iko dan kita ikut, kita tentu saja tidak akan mengecewakan tuh kita punya mama karena suruh iko. Proses demi proses kita iko di situ sampai di puncak malam grand final. Di situ kita bilang, "Mama, apapun DP hasil itu kita cuma memberikan for mama." Kalau itu sudah kita so pas malam grand final dan sudah dong sebutkan siapa juara ya, Rachel tahu lah kalau di perbincangan ini siapa yang mau juara ya. Oke. Tegang sekali ini. Tegang sekali. Nah, kebetulan mama kita lihat mama senyuman apa, wih senang sekali mama ini. Tapi belum tahu masih grand final. Mama, sedangkan mama itu sama sementara dulu mama sendiri itu yang tepuk tangan berdiri, biar itu belum meriah, biar MC belum bilang tepuk tangan untuk finalis, belum, biar masih finalis lain mama sudah tepuk tangan. Nah, support kan. bukan main. Nah, kenapa jadi terkesan karena itu hadiah terakhir untuk mama. Nah, itu jadi yang berkesan. Tersentuh Kang. Nah, itu jadi pas selesai dari situ kita dapatkan itu Putra Bitung, itu mama jatuh sakit. Nah, terus sampai di rumah sakit. Nah, untuk pertama kalinya itu mama ya cerita sedikit lah, nah apa tuh supaya ada DP berwarna sedikit, ada DP. Lanjut. Nah, itu kebetulan mama itu jatuh sakit.
Terus mama pertama kali itu masuk rumah sakit, 3 bulan masuk rumah sakit sampai mama tutup usia. Dan di situ mama bilang, mama bangga. Kok kita merasakan, kita berkesan sekali karena kita sempat kasih ini hadiah terakhir for mama. Ya di situ kita bilang, oh ya. Dan yang di detik-detik terakhir Detik-detik terakhir di mana mama yang berdiri support. Artwin, kan? Iya, betul sekali. Nah, makanya kita bilang yang berkesan itu menjadi duta daerah itu waktu kita terpilih jadi Putra Bitung. Wah, ternyata waduh ini cerita, ternyata perjalanan seorang Artwin Dera menjadi seorang Putra Bitung itu nyanda cuman ecek teman-teman. Ada DP kisah menyentuh hati sekali. Asik. Ini. Waduh, Mar, apapun Artwin bercerita soal almarhumah mama, pokoknya mama pasti bangga untuk dia sana. Dan beruntungnya Artwin bisa kasih yang terbaik for mama. Betul sekali. Kehidupan. Ya, makanya mantap itu sekali. Keren tuh. Oke, orang beralih ke topik selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, Artwin ini kalau tadi dengar cerita lebih banyak disupport untuk di dunia pigeon ini, lebih banyak disupport dari orang tua. Iya. Itu berarti Artwin maksudnya memang nyanda ada minat di ini pigeon, cuma akhirnya tacolo karena orang tua support atau gimana? Ya kebetulan bisa dibilang begitu. Oke. Bisa dibilang begitu. Nah, kebetulan itu waktu kita masih mahasiswa dorongnya bilang kalau teman-teman tahu IBA. Nah, di situ ada acara yang dorang senama itu IBA Night. Nah, di mana itu seluruh mahasiswa ada, terus dibuat event dan di situ ada kayak award begitu. Kayak siapa the best student, siapa favorite student. Nah, kebetulan di situ kita masuk nominasi. Apa tuh lalu udah masuk? Udah masuk nominasi terseksi male favorite student. Nah, itu masuk nominasi, tapi nggak sangka kan masih masuk di situ. Nah, serta mengikuti itu di event itu kan pakai polling. Jadi ini keseluruhan. Itu masih mahasiswa baru itu waktu 2016. Nah, di situ dorang pilih siapa yang akan menjadi male favorite student by voting satu persatu. Bayangkan itu mahasiswa ada banyak sekali. Sedangkan kita ini baru masuk ini. Maba ini 2016. Kita masuk itu. Dan mau lawan ini kan ada nominasi, ada senior, pasti dong kenal. Tapi bilang sudah formalitas ikut. Pas di malam itu di IBA Night kita pernah mendapat panggil male favorite student yang kita kaget. Betul ini dorang pilih pak kita. Tapi sudah pas kita dapat itu mama tahu. Mama tahu. Ngana dapat ini Kang. Toh mama so bilang, ngana boleh di bidang kalau di depan publik begini tanpa tim, karena kalau mama kan kita prestasi biasa kalau misalnya basket dengan tim. Misalnya kalau pernah juga lomba melukis, tapi kan penonton lomba melukis. Kayak pernah juga olahraga bridge. Kalau bridge kan masih ada tim. Tapi ini sendiri by person. Sebelumnya memang nggak pernah basolo, Kang? Nggak pernah basolo. Nah, aku mau bilang, ngana boleh ini, ngana boleh. Aku bilang, aduh mama, kita nggak pernah. Ngana percaya tuh pak mama? Iyo, kita percaya pak mama. Jadi mama dah piara pangana dari kecil. Iyo mama, kalau itu ngana iko ini dia. Mama cari platform for ngana mau iko. Oke, pertama mama dapatkan itu Dirgantara. Tapi mama kita nak yakin. Sudah kita, karena ya tahu kan orang harus membakti kepada orang tua. Jadi dong mama kita. Tapi kalau pas iko itu nak mungkin tuh orang cuma mau ikut setengah-setengah. Kita ini mau malu di muka panggung. Tentunya kita belajar supaya kita nak malu di depan panggung ya. Langsung mama kita pas Dirgantara itu mulai kita jenjang sepak terjang untuk perpijanan. Ya ternyata puji Tuhan hasilnya memuaskan. Jalan. Nah, terus mama so bilang apa mama bilang. Nah, DP kelanjutan ya mama kasih ikut. Tapi kebetulan karena support dari mama ya kita jadi termotivasi juga. Begitu Rachel. Menarik ya. Keren ya. Ternyata aduh,
yang kita pikir dengan mungkin bukan cuma kita, teman-teman di luar sana pikir mungkin seorang Artvin Biera ini memang udah dari sononya cinta dunia pigeon gitu loh. Ternyata tidak. Seperti kesaksian beliau barusan bertolak belakang dengan dia passion ya sebenarnya. Iya betul. Oke. Win, kita mau tanya sedikit nih. Iya. Kalau orang lihat kan di Sulawesi Utara, anak-anak muda itu banyak sebenarnya yang masih belum menemukan jati diri atau belum tahu dorang potensi diri. Kalau untuk Artvin sendiri nih, menemukan jati diri, menemukan potensi diri itu bagaimana, dengan cara apa, dan menyalurkannya itu seperti apa? Oke, baik. Kalau dari kita itu tentu untuk mencapai suatu tujuan itu, potensi-potensi diri tentu orang harus siapkan. Kan tiap orang itu ada visi dan misi. Kalau menemukan potensi diri itu mungkin kalau misalnya teman-teman boleh mau copy atau enggak, tapi kalau mau terapkan kayak kita visi dan misi, terasa untuk pemuda-pemuda Sulut itu boleh. Seperti kalau kita itu kan kita semua punya kekurangan, tapi kekurangan itu bukan jadi orang keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Jadi keterbatasan itu orang tutup dengan apa yang orang dapat, orang kelebihan yang ada, dan juga memotivasikan diri setinggi-tinggi mungkin. Orang ya bilang bermimpilah setinggi-tinggi langit toh. Kalau kita bermimpilah setinggi-tinggi luar angkasa. Supaya kalau jatuh cuma di bintang-bintang. Tinggal di bintang. Itu. Betul. Terus pokoknya ada motivasi diri untuk menginspirasi orang lain, dan juga tentunya yang terakhir itu winner mentality. Kalau winner mentality biasa sedikit orang punya loh. Sedikit orang punya. Itu be winner mentality. Tapi kalau jadi winner mentality bukan berarti winner mentality when you down and you get something and you get the winner. Winner mentality itu juga kalau kamu di bawah, proses demi proses, tapi kamu tetap mendapatkan di bawah dan kamu terima itu semua dan bersyukur, itu juga winner mentality. Betul, setuju. Begitu. Setuju sekali. Nah, kalau dari Artvin nih, dari kacamata Artvin melihat anak-anak muda yang ada di Sulut, khususnya mungkin yang ada di Kota Manado ya gitu. Kira-kira bagaimana ini dorang tingkatan untuk mengembangkan potensi diri? Kalau tingkatan potensi diri untuk dari kacamata pakai kacamata ini. Nah, kalau mata hati. Iya, kalau mendapat Sulut, kita rasa itu so maju. Potensi-potensinya dorang so luar biasa. Dorang boleh berkaca dengan barusan ini pon. Tentu itu anak-anak muda. Pertama kali Sulawesi Utara mendapatkan medali perak loh. Betul. Kita orang boleh lihat dari itu dan medali-medali yang lain. Kayak di PON itu semua anak-anak muda. Tentu itu orang sangat bangga. Potensi Sulut itu sudah maju untuk bagi anak muda. Dan kita boleh lihat itu kebetulan kita juga pernah menggeluti dunia choir. Dan itu semua anak-anak muda. Ada salah satu sanggar yang kita ikuti. Itu Manado Catholic Choir, dan situ anak-anak muda, dan kita mengikuti ajang-ajang nasional maupun internasional. Dan kebetulan di situ kalau mau bilang di ajang internasional kayak kita mewakili delegasi Indonesia, Manado Catholic Choir itu pernah mendapatkan Grand Prix Champion di mana waktu itu ya, pokoknya di luar negeri. Pokoknya di luar negeri dan pernah mendapatkan gol. Pokoknya berkaca dari itu semua, ternyata potensi untuk anak-anak muda Sulut itu sudah maju. Kalau yang perlu dikembangkan apalagi menurut Artvin? Untuk dikembangkan itu tentunya SDM pendidikan sih. Setuju. SDM pendidikan kan, karena kalau bermula dari pendidikan semua, karena kalau semua SDM pendidikan itu maju, tentunya open mindednya dari anak-anak muda itu bisa berkembang lagi. Betul, setuju. Oke Artvin, cerita yang sangat amat menarik. Luar biasa. Teman-teman, Ricky Soba Ujang guys, Soba HP. Ya Pak, masih rinte-rinte kok ini. Iya Kang, belum bakilat. Badai dan tsunami tak selewati. Cuma rinte-rinte pagi ini tak kipas. Aduh, penang enteng. Ya. Dia kan orang Filipina.
Filipin dengan DP pendidikan yang ke Australia. Kayak tahu ini. Ini Artwin Gota ya teman-teman. Dia ini campuran Indonesia dengan Filipin. Iya kan? Filipina, Iya kan? ya betul. Jadi gimana? Papa Filipin, Ya, papa Filipin, mama Indonesia. Kok Iya. dirimu lahir di mana? Di tengah-tengah kah atau Lahir di Sulawesi Utara, tepatnya di Tomohon. di Tomohon? Pernah kita dengar-dengar pernah sekolah di luar juga kan? Kebetulan di negara kanguru itu Australia. Australia. Iya. Ambil apa di sana? Ya, hospitality. Oh. Tapi cuma diploma aja, terus lanjut S1-nya di sini. Oke. Masih sering balik ke kampung bokap? Kebetulan karena pandemi ini jarang, bukan jarang sih, belum dibuka akses untuk Iya, masuk. betul. Tapi sebelum-sebelumnya ada. Karena Iya. karena kebetulan itu waktu SMA juga pernah bersekolah di Filipina. Oke, terakhir Iya. kita suka mau belajar bahasa Filipino. Kasih ajar kamar sedikit. Oke. Yang simpel-simpel. Karena semua ujang orang Iya, tutup Jo. sama kuat. Oke. Iya. Oke, itu Begini, tapi Filipino. terima kasih kayak maraming salamat po. Maraming salamat po. Oke, coba begini. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Apa Oke. tuh artinya? Itu terima kasih banyak. Terima kasih Oke. banyak. Oke. Rachel so hafal? Maraming Salamat po. Mabuhay Po kayo. po kayo. Iya, Oke. cok. Orang sama-sama bilang ke kamera. Iya, oke. mungkin. Oke, guys. 1, 2, 2, 3. 3. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Thank you. Thank you, Oke, sehat selalu, sukses. sehat selalu. Thank you Bye, Rachel. guys. Bye bye. Apa kabar? Baru nanti Ini mau pura-pura belum kenal atau so kenal? enggak, kenal aja. Oh, iya. Sudah kenal. Terus jangan lupa baca DP prestasi baru langsung masuk. Langsung ke banyak banget. DP prestasi nggak usah baca semua justru. Enggak usah. Guys, itu lebih kuat bang. Tapi layar HP.